Pria berusia 52 tahun itu menambahkan timnas Indonesia saja belum bisa meraih juara Piala AFF 2022. Padahal skuad Garuda sudah didukung oleh pemain-pemain naturalisasi yang Pesan Erick Thohir untuk fans timnas Indonesia, singgung pemain naturalisasi. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U20 sedang merampungkan proses naturalisasi 3 pemain keturunan untuk Piala Dunia U20 2023. Ketiga pemain itu adalah Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Erick tidak mempersoalkan bila timnas Indonesia U20 menghadirkan pemain naturalisasi dan keturunan. Namun dia tidak mau penggemar sepak bola jadi bergantung kepada pemain itu. Sebab pencapaian sebuah tim adalah berkat kerja keras seluruh pemain beserta staf pelatih. Ada naturalisasi silahkan, akan tetapi jangan sebagai bangsa itu pakai naturalisasi itu menang. Tim ini main 11 pemain bukan 7 pemain, itu yang bisa saya jawab, kata Erick Thohir. Pria berusia 52 tahun itu menambahkan timnas Indonesia saja belum bisa meraih juara Piala AFF 2022. Padahal skuad Garuda sudah didukung oleh pemain-pemain naturalisasi yang mumpuni seperti Jordi Amat dan Mark Locke. Maka dari itu Erick mengatakan untuk berprestasi memang harus persiapan dengan sangat matang seperti yang sedang dilakukan timnas Indonesia U20. Jadi persiapan bukan sekedar mendatangkan pemain naturalisasi lalu berprestasi. 2 pemain Suriah yang wajib diwaspadai timnas Indonesia U20. Timnas Indonesia U20 tengah berkiprah di Piala Asia U20 2023. Garuda Nusantara tergabung di grup A bersama timnas Uzbekistan U20 dan timnas Irak U20. Hanya 2 tim teratas dari masing-masing grup yang berhak lolos ke babak perempat final. Ada kasus Sintayong wajib memetik hasil positif melawan Suriah U20 demi menjaga asal lolos ke babak selanjutnya. Namun tim lawan tidak dapat dipandang sebelah mata. Setidaknya terdapat 2 pemain Suriah U20 yang harus diwaspadai Arkan Fikri dan kolega nanti. Apalagi kedua pemain tersebut tengah mintas di Eropa bersama klubnya masing-masing. Kedua pemain tersebut adalah Maxim Saraf dan Mustafa Abdul Latif. Mereka tengah berkiprah di klub Eropa. Saraf tergabung di akademi milik klub Rusia CSKA Moskow. Penjaga gawang andalan Suriah itu masih berusia 17 tahun. Kiper berpostur 185 cm itu telah mencatatkan 9 penampilan bersama klubnya di Liga U17 Rusia musim ini. Saraf diturunkan sebagai starter ketika Suriah U20 melawan Uzbekistan U20 di laga pembuka Piala Asia U20 2023. Pemain kedua yang perlu diwaspadai timnas Indonesia U20 adalah Mustafa Abdul Latif. Pemain berusia 19 tahun itu berposisi asli sebagai gelandang serang. Dia tengah tergabung di Hertha BSC yang berlaga di kasta keempat Liga Jerman. Abdul Latif turut diturunkan pelatih Mark Wotte ketika Suriah U20 melawan Uzbekistan U20. Dia bisa menjadi salah satu senjata Suriah U20 ketika melawan timnas Indonesia U20. Uzbekistan kalahkan Suriah, timnas U20 diuntungkan. Sebelumnya Uzbekistan mampu menundukkan Suriah U20 dengan skor meyakinkan 2-0. Adapun laga tersebut digelar di Stadion milik Tashkent, Uzbekistan. Skor tersebut identik dengan hasil kekalahan timnas Indonesia U20 dari Irak U20 di hari yang sama. Pertemuan melawan Suriah U20 ini lantas menjadi momentum sakral Garuda Muda untuk memperoleh poin penuh di grup A. Jika dilihat dari pertandingan sebelumnya, Suriah U20 tampak lemah dalam menangani bola mati lawan. Suriah U20 kecolongan gol sejak menit ke-37. Lewat tendangan bebas yang sukses dieksekusi oleh gelandang Uzbekistan. Suriah U20 kembali kecolongan gol di babak kedua tepatnya pada menit ke-68. Pemain Suriah U20 Zakaria Al-Ramadan membuat kesalahan hingga terciptanya gol bunuh diri. Kelemahan Suriah U20 ini bisa menjadi pelajaran bagi timnas Indonesia U20. Masalahnya finishing dan passing kerap kali menjadi persoalan di tim asuhan Sintayong tersebut. Kelemahan itu pun diakui oleh salah satu pemain Garuda Muda, Alfrianto Nico.
Ini lantas menjadi PR besar bagi Shin demi memaksimalkan kesempatan di laga mendatang.